Ada ratusan batu hidup, sebagian kecilnya berada di anak tangga ke-7 dan ke-8 jembatan ilahi, dan sisanya tidak boleh diremehkan. Semuanya berada di anak tangga ke-5 dan ke-6 jembatan ilahi. Di era saat ini, barisannya sangat banyak, hanya kalah dari kekacauan jurang iblis di masa lalu. Meskipun insiden dengan mayat Kaisar Jurang Iblis menewaskan banyak anggota penting klan kuno dan memiliki konsekuensi yang luas, hal itu tidak benar-benar mengguncang fondasi klan kuno. Selama fondasi klan kuno masih ada, mereka dapat menghabiskan banyak sumber daya langka untuk memaksa beberapa orang tua menerobos kemacetan dan membangun beberapa lapisan teratas. 9 langkah jembatan ilahi membutuhkan bakat dan pemahaman yang sangat tinggi, dan sumber daya sebanyak apapun tidak akan cukup. Ini merupakan masalah besar bagi klan kuno. Bintang Kaisar. Semua leluhur klan kuno datang ke sini dan menatap 17 bintang kekaisaran, hati mereka melonjak dan sangat gembira. 17 orang dari klan abadi kuno masing-masing berdiri di satu sisi. Berikan jalan, jangan memaksa. Tekanan yang mengerikan itu menyapu langit berbintang sejauh ribuan mil, memaksa banyak sekali pembudidaya untuk mundur, wajah mereka pucat dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Orang-orang tua ini sangat arogan dan mendominasi. Bahkan seseorang sekuat Liu Nansheng, penguasa istana Lixi, mundur agak jauh dan dengan lambaian tangan, mereka membentuk penghalang hukum tak kasat mata, yang menghalangi momentum leluhur klan kuno dan melindungi orang-orang sekte tersebut. Mereka punya hak untuk bersikap sombong, dan kita tidak mampu bersaing dengan mereka. Berbagai faksi di planet ini menyerahkan posisi utama mereka di dekat bintang Kaisar. Mereka merasa kesal tetapi tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Apapun zamannya, hukum rimba tetap berlaku. Selain suku kuno, hanya ada 2 orang di lapangan yang tidak terpengaruh. Yang satu adalah penjaga monumen yang hanya berlengan kanan, tubuhnya tegak dan tak bergerak bagaikan gunung. Yang satunya lagi adalah Dewa Pedang Canggeng, Li Muyang. Awalnya, Li Muyang berencana untuk terus bersembunyi dalam kegelapan dan menonton kesenangan, tetapi sekelompok pria tua dari klan kuno abadi segera menemukan keistimewaan Li Muyang, dan puluhan dari mereka menatapnya. Dalam kasus ini, Li Muyang tidak perlu bersembunyi lagi dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Siapa dia? Di area di depan, hanya 2 orang yang tidak terpengaruh oleh tekanan klan kuno. Penjaga monumen itu bisa dimaklumi, karena ia adalah ahli tingkat atas. Tapi siapa pria berpakaian preman lainnya? Tidak ada sedikit pun fluktuasi hukum di tubuhnya, jadi aku tidak bisa melihatnya. Banyak sekali orang yang saling memandang, berbisik-bisik dengan rasa ingin tahu yang kuat. Auranya terkekang, kembali ke alam. Kita picik dan tidak mengenali sang guru. Para lelaki kuat dari segala lapisan masyarakat menatap punggung Li Muyang dengan heran, hati mereka sedikit bergetar. Siapa yang akan menjadi yang terbaik? Meskipun Liu Nansheng sangat kuat, ia belum mencapai puncak kemampuannya. Ia berbakat, tetapi kurang memiliki kekuatan yang dibutuhkan. Ia datang ke Imperial Star, pertama untuk menyaksikan kegembiraan, dan kedua untuk mencari kesempatan yang cocok dan membawanya selangkah lebih dekat ke puncak. Li Muyang, yang ditatap oleh banyak pasang mata, tetap tenang dan kalem. Pada saat ini, nenek moyang suatu suku kuno menyampaikan pesan melalui udara, dengan sikap ramah, "Siapa namamu, teman?" Li Muyang tidak tertarik pada orang-orang dari klan kuno abadi. Ia melirik mereka dan tidak menjawab. Tampaknya orang-orang dari klan kuno tersebut memiliki sikap yang sangat arogan dan tidak menganggap serius klan kuno tersebut, sehingga membuat mereka cukup marah. Akan tetapi, karena dia tidak dapat melihat latar belakang dan kekuatan Li Muyang, leluhur tua itu hanya menunjukkan sedikit ketidaksenangan di antara alisnya dan menyerah. Jangan buang-buang waktu. Meskipun mereka penasaran dengan identitas Li Muyang, hal terpenting adalah bintang Kaisar. Para leluhur besar dari banyak klan kuno mengalihkan perhatian mereka ke bintang Kaisar, bertekad untuk segera mendobrak batasan di luar bintang tersebut, memasukinya, dan mencari ciptaan tertinggi. Siapa yang berangkat duluan? Untuk insiden bintang Kaisar ini, setiap klan kuno telah mengeluarkan kartu truf yang kuat dan bertekad untuk menang. Ayo kita mengundi. Siapapun yang mencoba lebih dulu tentu akan dirugikan. Dalam hal ini, metode pengundian khusus lebih adil. Klan kuno abadi memiliki kotak kuno khusus untuk pengundian, yang berisi pola hukum setiap klan. Siapapun yang diam-diam mengubah hasil pengundian akan ketahuan oleh orang lain. Setelah serangkaian pengundian, hasilnya hampir keluar. Suku kuno Yuchang menjadi yang pertama menonjol. Tolong lindungi aku, semuanya. Menanggapi hal ini, leluhur suku Yuchang kuno tetap tenang dan beralih ke leluhur berbagai suku. Belum saatnya membagi keuntungan. Klan kuno berdiri di garis yang sama dan tidak akan saling menusuk dari belakang, melainkan akan saling melindungi dengan sekuat tenaga. Bersiap untuk menyerang. Seorang leluhur tertinggi dan beberapa tetua inti dari Divine Bridge Steps berdiri di depan, dengan cahaya misterius berkelebat di bawah kaki mereka dan pola-pola muncul di sekujur tubuh mereka. Segera setelah itu, orang-orang tua dari klan kuno Yuchang memainkan kartu truf mereka dan mengeluarkan 5 senjata kuasi kekaisaran, yang semuanya terawat baik. Pedang Changhong, pisau King Suang, sitar 9 senar Liu Yuan.
Orang-orang dari berbagai klan kuno agak terkejut ketika mereka melihat 5 harta tiba-tiba muncul di langit berbintang. Senjata kuasi kaisar. Semuanya, klan kuno itu adalah keluarga kaya dan berkuasa, jadi mereka hanya sedikit terkejut. Namun, orang-orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka ngeri, iri, dan ketakutan. Mereka terus menelan ludah, menekan kengerian di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari kekuatan abadi, kedalamannya tak terduga. 5 tetua Xinjiang Barat, orang-orang kuat negara kekaisaran dan lainnya merasakan tekanan luar biasa dan diam-diam berkata, "Oh, klan kuno abadi serius tentang hal ini. Jika memang ada kesempatan untuk menyerang, bagaimana kita harus melawan? Hidup ini singkat. Sekuat apapun musuh dan kesulitan yang mereka hadapi, orang-orang kuat yang datang ke sini tak akan pernah menyerah begitu saja. Di saat kritis, mereka akan bertindak dan berjuang demi hidup mereka, demi secercah harapan." Sial, para lelaki tua dari klan kuno Yuchang mulai mengonsumsi sumber daya tingkat atas, dan salah satu dari mereka mengendalikan senjata kuasi kekaisaran dan membidik bintang kekaisaran di lautan bunga di pantai seberang. Sebagian besar bintang kekaisaran masih diselimuti kabut, hanya hutan bambu ungu dan lautan bunga lili laba-laba merah. Menurut spekulasi para pemimpin senior klan kuno, lautan bunga lili laba-laba merah kemungkinan besar terkait dengan permaisuri Changle, dan itu sepadan dengan risikonya. Sedangkan untuk hutan bambu ungu, area intinya masih diselimuti kabut, sehingga tampak misterius. Kita akan membahasnya nanti. Dentang, pedang Changhong membelah langit berbintang, meninggalkan bekas pedang panjang yang menembus langit. Ledakan, pedang Green Frost bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan menebas lurus ke bawah. Menggigit, harpa 9 senar Liu Yuan memancarkan suara yang menggetarkan jiwa, dan gelombang suara itu seperti riak, menyebar ke bintang kekaisaran di lautan bunga di pantai seberang. Ada 2 senjata kuasi kekaisaran lain yang juga meletus dengan kekuatan luar biasa, mengejutkan dan mencengangkan orang-orang. Orang-orang menyaksikan kejadian ini dengan mata terbelalak, menanti-nantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, 5 senjata kuasi kekaisaran membombardir lautan bunga lili laba-laba merah. Penghalang tak kasat mata itu menghalangi semua kekuatan eksternal, dan suara getarannya sangat keras, menyebabkan jiwa terasa terkoyak, yang menyakitkan. Serang di satu titik. Leluhur tertinggi klan kuno Yuchang memanfaatkan kesempatan itu, menyerang lagi, dan memerintahkan anggota klan lainnya. Ya, semua orang mengikuti perintah dengan ekspresi tegang, mata mereka berkilat dingin, wajah mereka yang keriput memperlihatkan ekspresi kejam. Percobaan putaran kedua, berikanlah seluruh kemampuanmu. Seseorang yang kuat dari klan kuno Yuchang mengaktifkan kekuatan Kaisar Semu, memfokuskan energinya pada satu titik, dan matanya sangat bertekad. Ledakan dentuman. Dalam sekejap mata, senjata kuasi kekaisaran dan hukum bintang kekaisaran mulai bertabrakan satu sama lain, dengan momentum dahsyat yang mengguncang bumi. Miliaran cahaya misterius memercik, bagaikan bintang yang meledak, menyilaukan dan cemerlang. Akibat benturan kekuatan agung kedua belah pihak, banyak sudut langit berbintang menunjukkan tanda-tanda distorsi, dan sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul di atas. Cahaya berwarna-warni seperti air terjun jatuh dari lubang itu, menyelimuti galaksi sejauh bermil-mil. Zeng, turbulensi melanggar hukum ketertiban, dan suara gemuruh serta dentingan sang kaisar semu. Kekuatan sisa yang dahsyat membalikkan materi langit berbintang dalam radius puluhan juta mil, dan semua batu serta objek lain yang mengambang di langit hancur berkeping-keping. Para biksu yang banyak jumlahnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu dan mundur satu demi satu. Berkat perlindungan para tetua, para biksu yang lebih lemah tidak kehilangan nyawa. Paling-paling, mereka hanya muntah darah. Dengan latar belakang yang begitu kaya, jika ada peluang, apa yang dapat kami gunakan untuk bersaing? Para tetua perbatasan barat terkejut dan ketakutan, samar-samar rasa putus asa muncul dari lubuk hati mereka. Salah satu dari mereka, setelah memperoleh sisa senjata kuno dengan susah payah, menganggapnya sebagai kartu truf terbesarnya. Belum lama ini, ketika ia mencoba memasuki bintang kaisar, sisa senjata itu hancur berkeping-keping, membuatnya patah hati. Sekarang melihat karya-karya klan kuno Yuchang, kesenjangannya terlalu besar. Kekayaan pasukan abadi telah terkumpul selama jutaan tahun, dan tak seorang pun yang layak dibandingkan dengan mereka. Apakah itu akan berhasil? Semua orang menatap bintang kaisar di lautan bunga lili laba-laba merah, tangan mereka terkepal hingga berubah menjadi ungu, mata mereka sebesar lonceng tembaga, dan mereka sangat gugup. Hampir sampai, semuanya, berhentilah menonton dan ambil tindakan. Patriark tertinggi klan kuno Yuchang tahu bahwa sulit untuk menembus pertahanan bintang kaisar, jadi dia segera melihat ke arah orang-orang klan kuno di samping dan berteriak keras. Jangan sembunyikan kekuranganmu dalam situasi ini. Para tua-tua suku kuno saling memandang dan mencapai konsensus bahwa sebelum tiba saatnya untuk membagikan keuntungan, strategi terbaik adalah bekerja sama. Dekret, tetua tertinggi klan kuno Lang Yue melangkah maju dan memanggil senjata kuasi kekaisaran, mirip dengan pedang ajaib bulan sabit. Dengan hormat mengundang para leluhur.
Untuk sesaat, banyak tetua suku kuno berhenti menonton pertunjukan dan mengambil tindakan satu per satu. Tekanan terbesar telah diberikan pada klan kuno Yuchang. Jika mereka masih berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, itu akan terlalu berat. Masalah utamanya adalah jika klan kuno Yuchang gagal, batasan hukum bintang kekaisaran kemungkinan akan pulih dalam waktu singkat. Saat itu, klan kuno lainnya harus mencoba lagi, membuang-buang sumber daya dan energi. Dor. Berbagai harta karun teratas muncul, mengejutkan banyak orang yang hadir. Dalam sekejap mata, ada lusinan senjata kuasi kaisar yang bersaing dengan fluktuasi hukum lautan bana. Pemandangan seperti ini sungguh di luar jangkauan kekuatan manusia. Sungguh mengejutkan dan menakutkan. Meskipun Liu Nansheng sudah terbiasa dengan banyak badai, wajahnya berubah pucat dan dia mengerutkan bibir merahnya karena terkejut. Ada retakan. Sesaat kemudian, sebuah alur terlihat di salah satu titik lautan bunga lili laba-laba merah. Kemudian, beberapa retakan muncul di dasar alur, menyebar ke segala arah. Melihat ini, semua orang di klan kuno menunjukkan sedikit kegembiraan dan meningkatkan kekuatan mereka. Kita tidak bisa gegabah pada saat kritis. Manfaatkan situasi ini dan kejar mereka, hancurkan penghalang. Seorang lelaki tua mengeluarkan raungan panjang, ingin sekali menyelidiki situasi di bintang kaisar untuk melihat apakah benar-benar ada peluang langka yang tersembunyi di sana. Minum. Puluhan senjata semi-kaisar yang nyaris sempurna semuanya diarahkan ke satu arah. Kekuatan gabungan itu meledak bersamaan. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu memusnahkan ratusan bintang yang mengancam jiwa dan memengaruhi operasi galaksi yang teratur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu kembali mundur jauh. Sebagian membentuk formasi untuk melindungi diri, sebagian lagi memasang ratusan penghalang untuk melindungi generasi muda sekte dari angin dan hujan. Para penyintas seperti penjaga monumen dan Mu yang masih berdiri di posisi semula, menonton dengan acuh tak acuh, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Merusak. Setelah menemui jalan buntu selama puluhan tarikan napas, orang-orang kuat dari klan kuno bekerja sama dan akhirnya membuka celah dalam pembatasan lautan bunga lili laba-laba merah. Gemerincing. Setelah keberhasilan itu, orang-orang kuat dari setiap ras mengambil kembali tubuh sang kaisar semu, terengah-engah dan kelelahan. Kekuatan dahsyat itu surut seperti air pasang, dan langit berbintang kembali sunyi untuk sementara waktu. Saya akan pergi dan menyelidiki situasinya. Seorang yang mulia jembatan ilahi dari klan Kunpeng kuno mengajukan diri untuk langsung menuju celah di lautan bunga lili laba-laba merah. Tidak ada yang menghentikan mereka, hanya menonton dari kejauhan. Meskipun penghalang luar telah rusak, tidak ada yang tahu apakah masih ada bahaya di dalamnya. Akan lebih baik jika ada orang yang menjelajahi jalan, karena akan lebih aman. Menjadi selangkah lebih maju dari yang lain tentu meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan. Tentu saja, hal ini juga disertai risiko yang tidak diketahui. Suara mendesing. Leluhur klan Kunpeng melintasi celah penghalang dan berhasil turun ke sudut lautan bunga di seberang. Sejauh ini, ia belum menemukan niat membunuh apapun. Menatap ke kedalaman, Patriark Kunpeng menemukan sesosok yang duduk bersila di lautan bunga. Ribuan kelopak bunga mengapung di sekelilingnya. Ia dilindungi oleh pola dao dan tidak diganggu oleh kekuatan eksternal. Ia telah memasuki kondisi pencerahan, sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Pria itu pasti anak dari Sekte Wuxin. Keberuntungannya luar biasa. Diketahui bahwa putra suci Sekte Wuxin memasuki lautan bunga di pantai seberang. Bagaimana mungkin makhluk sekecil dirimu mampu menahan hadiah yang begitu agung? Bangun. Leluhur klan Kunpeng iri dengan keberuntungan putra suci Sekte Wuxin. Ia menamparnya dengan satu telapak tangan dari jarak ratusan ribu mil, hanya untuk membangunkannya dan melenyapkan kesempatannya. Ledakan. Serangan kekuatan penuh Sen Xiao Kibu sangatlah kuat. Karena hukum lautan bunga lili laba-laba merah terpengaruh dan tidak terhalang, serangan itu mencapai Jiang Yunhan dari Sekte Wuxin dalam sekejap. Terdengar suara ledakan keras, dan kekuatan telapak tangan menghantam kelopak bunga di sekitar Jiang Yunhan. Untungnya, ia dilindungi oleh kekuatan kelopak bunga itu. Kalau tidak, Jiang Yunhan, seorang kultivator yang tengah mengalami kesengsaraan, tidak akan mampu menahan serangan semacam itu dan kemungkinan besar akan mati tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dilindungi oleh puluhan ribu kelopak, Jiang Yunhan masih terkejut. Alisnya sedikit berkerut, dan kesadarannya pun terganggu. Jiang Yunhan tidak punya pilihan selain membuka matanya dan melihat sekilas leluhur klan Kunpeng di kejauhan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Leluhur Kunpeng tidak menganggap serius Jiang Yunhan. Ia hanya merasa beruntung karena telapak tangannya tidak merenggut nyawanya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba melonjak dari kedalaman lautan bunga, menutupi setiap sudut bintang kekaisaran ini. Tidak bagus, cepat mundur. Leluhur itu mencium aura mengerikan dan tak berani tinggal sedetik pun. Ia berbalik dan melarikan diri seperti orang gila. Untungnya, ia lolos dari bintang kaisar dan kembali ke tempat semua anggota klan berkumpul. Keringat dingin membasahi pakaiannya dan ia ketakutan. Tekanan yang sangat mengerikan tidak hanya menyelimuti bintang kaisar di lautan bunga, tetapi juga menyelimuti bagian langit berbintang ini. Tidak peduli siapapun itu, mereka semua menunjukkan sedikit rasa takut.
Apa itu? Bayangan hitam besar tampak muncul di atas 17 bintang kekaisaran. Karena bayangan hitam inilah hukum bintang kaisar di lautan bunga di tepi seberang berubah bentuk dalam sekejap, memaksa leluhur klan Kunpeng melarikan diri dengan panik. 17 bintang kekaisaran terletak pada bidang horizontal yang sama. Bintang di intinya adalah yang terbesar, dengan 10 bintang kekaisaran yang berputar perlahan mengelilinginya. Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul itu tergantung di atas bintang, memancarkan aura hikmat dan bermartabat, dengan pandangan samar gedung-gedung tinggi dan cahaya gelap dan aneh yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Semua orang tertarik dengan pemandangan ini, menampakkan ekspresi terkejut, jantung mereka berhenti berdetak dan tubuh mereka menegang. Bahkan seseorang sekuat sang penjaga monumen dan sang pedang abadi kehilangan ketenangannya, pupil matanya membesar saat menatap bayangan hitam itu, otot wajahnya bergerak sedikit, jelas memperlihatkan gejolak emosi. Apa itu? Pertanyaan ini muncul di benak banyak orang. Kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Banyak orang kuat dari klan kuno menatap tajam ke arah bayangan hitam aneh itu, merasa gelisah dan gugup. Kabut hitam mulai menghilang. Perlahan, bayangan hitam pekat itu mulai menghilang. Sepertinya tak lama lagi wujud asli benda di dalam bayangan hitam itu akan terungkap. Pada saat yang sama, tanah lama negara kekaisaran. Di sudut tanah tua, kabut merah diselimuti, penuh dengan hukum waktu khusus dan membawa jejak sejarah panjang. Hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini. Chen Qingyuan pernah ke sini sebelumnya dan mendapat banyak manfaat dari sana. Di pintu masuk reruntuhan kuno, terdapat harta karun yang membawa kekuatan waktu tak berujung. Namanya adalah Menara Tiansu. Bangunan ini setinggi 9 lantai dan dibangun oleh Kaisar Taiwei. Di masa lalu, Kaisar Agung Taiwei tak terkalahkan. Ia bercita-cita melampaui puncaknya, melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi, dan menjelajah waktu. Karena itu, ia membangun Menara Tiansu, tempat untuk beristirahat, menyesap teh, berdiskusi tentang Dao dengan tokoh-tokoh besar lainnya, atau merenung dalam kesendirian. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan datang ke Menara Tiansu dan bertarung melawan banyak master tak tertandingi dari berbagai alam. Ia menembus batas kemampuannya sendiri, menembus batas hukum dunia, melangkah ke wilayah terlarang, melintasi jurang dunia yang luas, dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Gemuruh, gemuruh. Bintang kaisar muncul di dunia, membawa kekuatan hukum waktu, dan merupakan produk kekuatan kaisar. Di tempat rahasia di tanah lama ini, Menara Tiansu merasakan perubahan pada bintang kaisar dan mengaktifkan larangan yang sangat khusus, bersiap untuk meninggalkan peninggalan kuno ini dan pergi ke dunia besar untuk menyelesaikan misi. Menara Tiansu berguncang pelan, menghancurkan segel reruntuhan, menghancurkan penghalang aturan negeri lama, dan mencapai timur dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, di timur, area Seventeen Imperial Stars. Di atas bintang-bintang, bayangan hitam raksasa melayang, memancarkan aura penindasan yang kuno dan mengerikan. Bahkan keberadaan Shen Xiao Babu pun gemetar ketakutan. Ledakan, terdengar suara berat, dan ruang dalam bayangan itu terkoyak, dan sesuatu tampak muncul. Semua orang menatap perubahan bayangan hitam itu dan melihat garis besarnya. Ada yang merasakan mulutnya kering, ada yang merasa jiwanya tercekik, dan ada yang begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Semua orang penasaran dan takut terhadap hal yang tidak diketahui. Wow, setelah beberapa jam, kabut hitam akhirnya menghilang. Semua orang yang hadir menatap benda di atas bintang kaisar, sangat terkejut. Kebanyakan orang tampak bingung dan heran, tidak tahu dari mana datangnya benda ini atau apa artinya. Para tetua dari klan kuno abadi pada awalnya juga bingung, tetapi kemudian seseorang menyebutkan sesuatu yang tampaknya pernah terlihat di buku-buku kuno, jadi mereka buru-buru mencari di kitab-kitab klasik kuno. Setelah membolak-balik halamannya, saya segera menemukan beberapa petunjuk, dan setelah membandingkan detailnya, saya mengonfirmasi jawabannya. Mendeguk, beberapa leluhur menelan ludah, berusaha mati-matian untuk menekan rasa tak percaya mereka. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tak dapat menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan di mata dan wajah mereka, rasa terkejut dan ketakutan itu justru semakin kuat. Oh, seorang lelaki tua menatap benda itu setelah bayangan hitam menghilang, seluruh tubuhnya gemetar, dan bibirnya bergetar. Ia tampak ingin menceritakan asal-usul benda itu, tetapi seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang tabu. Ia tidak berani mengatakannya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Para petinggi klan kuno abadi jelas telah melihat asal-usul benda di bintang kaisar. Mereka kehilangan kendali atas emosi mereka dan dipenuhi rasa takut serta syok. Jika itu benar-benar apa yang tercatat dalam buku-buku kuno, maka, bukankah bintang-bintang kekaisaran ini? Sedikit pemikiran dapat menghubungkan berbagai peristiwa. Oleh karena itu, leluhur klan kuno itu tertegun, pandangan dunianya seakan runtuh, dan ia dipenuhi rasa takut dan hormat yang tak berujung kepada kaisar terakhir di dunia. Penjaga prasasti yang biasanya tenang dan kalem itu dapat dengan jelas melihat perubahan ekspresi para tetua klan kuno. Ia sangat penasaran dengan benda apa yang ada di bintang kaisar itu.
Ia menoleh ke arah seorang leluhur klan kuno dan bertanya dengan nada dingin, apa asal-usul bangunan ini? Benar, ada sesuatu di bawah bayangan itu. Itu adalah Menara Tiansu. Seluruh tubuhnya berwarna emas gelap, dan permukaannya diselimuti riak-riak hukum kuno. Totalnya ada 9 lapisan, melambangkan 9 anak tangga jembatan ilahi dan mewakili batas alam semesta. Menara Tiansu bisa tinggi atau pendek. Saat ini, tingginya tampaknya mencapai 10.000 kaki. Terlepas dari jejak-jejak kuno di bagian luarnya, tidak ada yang misterius tentangnya. Properti Kaisar Taiwei, Menara Tiansu. Leluhur klan kuno yang sedang ditatap oleh penjaga monumen itu tak berani berpura-pura tidak mendengar. Ia ragu sejenak, berusaha sekuat tenaga untuk tenang, lalu menjawab dengan ragu-ragu. Apa yang dimiliki Kaisar Taiwei? Ketika kata-kata ini keluar, Yuan Yu sangat bingung dan semua orang berseru kaget. Sekalipun itu dari Kaisar, dengan warisan klan kuno, tak perlu terlalu terkejut. Banyak orang memperhatikan wajah-wajah ketakutan dari banyak leluhur kuno dan merasa sangat aneh, dan saling berbisik. Apa itu Menara Tiansu? Bisakah kamu memberitahuku tentangnya? Penjaga monumen menjadi sangat tertarik dan bertanya lagi. Melihat pihak lain adalah orang terkemuka, leluhur klan kuno tidak ingin menyinggung perasaannya dan menjawab dengan sabar, hanya sebagai hubungan baik yang kecil. Tunggu sebentar, biarkan aku tenang. Tentu saja sebelum itu sang leluhur tua itu harus mengendalikan emosinya yang gelisah dan takut, kalau tidak maka akan sulit untuk berbicara. Penjaga monumen mengangguk sedikit dan menunggu dengan sabar. Setelah setengah batang dupa, sang leluhur berlatih meditasi beberapa kali, yang cukup berhasil. Ia mulai berdiskusi, menurut catatan dalam teks-teks kuno dan beberapa legenda yang diwariskan oleh leluhur kita, pada masa kejayaan Kaisar Taiwei, ia melintasi zaman dan menggunakan kekuatan hukum waktu untuk menciptakan artefak unik di zaman kuno. Artefak itu adalah Menara Tiansu. Menara Tiansu menyimpan jejak-jejak diskusi antara Kaisar Taiwei dan para pahlawan zaman itu, serta memiliki pola sebab akibat dari waktu ke waktu. Meskipun teks-teks kuno tidak mencatat secara jelas apakah benda ini merupakan senjata kekaisaran, satu hal yang pasti, selama Kaisar Taiwei bersedia, beliau dapat menjadikan Menara Tiansu sebagai senjata suci yang tak tertandingi. Dalam arti tertentu, nilai Menara Tiansu jauh melampaui senjata kekaisaran. Kemungkinan besar, menara ini menyimpan warisan dari banyak tokoh berpengaruh. Benda ini merupakan artefak legendaris. Hanya segelintir tokoh berpengaruh pada masa itu yang cukup beruntung untuk melihatnya, dan tercatat dalam catatan sejarah kuno. Selama jutaan tahun, kita mengira itu adalah sejarah yang direkayasa, tetapi kita tidak pernah menyangka itu benar. Setelah selesai berbicara, dada leluhur tua itu naik turun, dan napasnya menjadi cepat. Ia tidak hanya ketakutan, tetapi juga sangat gembira, bagaikan manusia biasa yang melihat gunung emas menjulang di antara awan, dan kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Mendengarkan pengantar tentang Menara Tiansu ini, penjaga monumen perlahan menoleh dan menatap bangunan 9 lantai di kejauhan dengan perasaan campur aduk. Semua orang menajamkan telinga dan mendengar kata-kata yang sama. Wajah mereka berubah lagi dan mereka terkejut. Asalkan Kaisar Taiwei bersedia, artefak istimewa bernama Menara Tiansu ini bisa menjadi senjata kekaisaran. Apa benar-benar seseram itu? Kaisar lainnya hanya dapat membuat satu senjata kekaisaran sepanjang hidupnya. Senjata kekaisaran sangat berharga, membawa wawasan kaisar, sehingga dapat meledak dengan kekuatan dahsyat yang dapat menekan suatu era, dan juga dapat menahan erosi selama bertahun-tahun. Situasi Kaisar Taiwei benar-benar berbeda. Ia sudah memiliki 2 senjata kekaisaran di depan umum, pot emas hitam kuno dan lonceng perunggu kuno. Menara Tiansu, misalnya, bahkan dibangun berdasarkan hukum waktu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kaisar Taiwei tidak berminat menempa senjata kekaisaran, jika tidak akan sulit baginya untuk membuat 7 atau 8 senjata. Baginya, tinjunya sendiri sudah tak terkalahkan di dunia. Ia bisa menyapu bersih jutaan musuh tanpa menemukan lawan. Ia sama sekali tidak membutuhkan kekuatan senjata kekaisaran. Jadi, bukankah ke-17 bintang kekaisaran yang muncul sekarang berhubungan dengan Kaisar Taiwei? Seseorang menunjukkan hubungan ini dan berseru keras dengan nada terkejut. Dalam sekejap, langit berbintang tampak amat sunyi. Seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang menutupi seluruh area, membuat semua orang kesulitan bernapas dan memaksa jiwa mereka meringkuk menjadi bola dan gemetar. Mengapa Menara Tiansu muncul? Terlepas dari tingkat harta karun Menara Tiansu, pertanyaan baru pun muncul, mengapa benda ini tiba-tiba muncul di dunia? Sulit untuk mengatakan bahwa kami telah menembus batasan bintang kekaisaran, yang menyebabkan situasi ini. Pernyataan yang dibuat oleh seseorang ini mungkin saja benar, menyebabkan banyak orang mengangguk diam-diam dan menyetujui dugaan ini. Setiap inci Menara Tiansu mengandung sejarah perubahan. Setiap garis yang rumit seolah merekam jejak langkah orang-orang besar pada masa itu, berusaha agar tidak terhapus oleh waktu, membuktikan bahwa mereka pernah berada di dunia ini. Riak misterius, hukum yang mendalam, tekanan tertinggi, penuh dengan kekuatan waktu, dan seterusnya.
Tidak peduli seberapa banyak pengenalan yang diberikan, itu tidak dapat menggambarkan wujud sebenarnya dari Menara Tianzu. Berdiri di atas 17 bintang kekaisaran, ia memancarkan tekanan menakjubkan yang membuat dunia bergetar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dunia menyaksikan jurus agung Kaisar Taiwei yang melintasi sungai waktu yang panjang. Ia sungguh tak tertandingi dan merupakan eksistensi yang unik dan agung. Warisan bintang kaisar akan diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Ini adalah metode yang ditinggalkan Kaisar Taiwei sebelum kematiannya, yang tidak akan membiarkan generasi mendatang melanggar aturan. Klan kuno abadi bekerja sama untuk memecahkan batasan bintang kekaisaran di lautan bunga di sisi lain, yang segera membangunkan Menara Tianzu, meninggalkan tanah lama, dan datang ke dunia manusia. Pintunya terbuka. Saat dunia menyaksikan dengan kaget, pintu besar Menara Tianzu perlahan terbuka. Dalam sekejap, banyak sekali pasang mata ketakutan muncul, semuanya menatap ke arah Menara Tianzu. Apa yang akan terjadi setelah pintu terbuka? Rahasia apa yang tersembunyi di dalam Menara Tianzu? Segala macam pertanyaan langsung menyerbu pikiran setiap orang, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam dan sedikit rasa ingin tahu. Dentang, pintu besar itu terbuka lebar, dan gelap gulita. Kesadaran spiritual tidak dapat dideteksi, dan tidak ada informasi berguna yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kegelapan yang tak berujung menceritakan tentang dinginnya dan kejamnya sungai waktu yang panjang. Hanya ketika Anda benar-benar melangkah ke Menara Tianzu Anda akan mengerti apa yang ada di dalamnya. Situasinya aneh dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Suasana menyedihkan itu berlangsung sangat lama. Berdengung. Pada saat ini, suatu kekuatan tak terlihat menimpa Limu yang tampak relatif lembut, menariknya. Apa yang sedang terjadi? Seluruh tubuh Limu yang menegang dan tatapannya berubah, tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, kekuatan itu memaksa sesuatu keluar dari tubuh Limu Yang. Sebuah token dengan kata terukir di atasnya, Jing. Ia terpisah dari tubuhnya sendiri. Limu Yang terkejut dan tanpa sadar ingin meraih token itu, tetapi mendapati token itu terlilit oleh kekuatan yang lembut dan tidak dapat dilepaskan untuk sementara waktu. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang. Mereka tidak tahu asal-usul pria berpakaian sederhana ini dan bagaimana ia bisa dikunci oleh secercah kekuatan hukum dari Menara Tianzu. Memanggil. Saat berikutnya, token itu melayang menuju Menara Tianzu dan melayang di depan gerbang raksasa. Karena semuanya adalah milik Kaisar Agung Taiwei, mereka secara alami dapat merasakan satu sama lain. Terlebih lagi, Menara Tianzu sangat istimewa, dan sangat mudah untuk menjalankan perintah Raja Jing. Hei, itu token. Lihat, sepertinya ada kata terukir di sana, Jing. Token ini terlihat agak familiar. Tidak mungkin. Sementara yang lain tidak mengetahui asal-usul token karakter Jing secara spesifik, para leluhur klan kuno abadi selalu merasa bahwa mereka pernah melihatnya di suatu tempat, dan buru-buru memeriksa salinan buku kuno yang mereka bawa. Jing, perintah Raja Jing. Beberapa orang mengenali token itu dan dipenuhi rasa takut. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak ngeri dan tak bisa mengendalikan diri. Dengan bunyi, perintah Raja Jing, ke-27 orang dari klan abadi kuno itu berhenti membolak-balik buku kuno, dan tiba-tiba mendongak ke arah Menara Tianzu. Kecurigaan di mata mereka perlahan memudar, dan hampir dipenuhi ketakutan. Wajah pucat, teriakan terkejut yang terputus-putus, jiwa yang gemetar, bibir yang bergetar, dan seterusnya. Semua orang di klan kuno terlihat seperti ini. Perintah Raja Jing yang tercatat dalam buku-buku kuno telah muncul kembali di dunia. Kitab-kitab kuno dengan jelas mencatat dekrit Raja Jing. Salah satu jenderal di bawah Kaisar Taiwei, yang dikenal sebagai Raja Jing, melaksanakan dekrit tersebut dan melayani Kaisar. Raja Jing yang pertama adalah seorang prajurit tangguh, memimpin 100.000 prajurit elit dan jenderal, serta menggulingkan klan kuno yang abadi, yang garis keturunannya membentang lebih dari 300.000 tahun. Sejak saat itu, kemanapun Raja Jing pergi, klan-klan kuno itu mundur, tidak berani memprovokasinya, dan dengan tegas mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Kaisar, yang tak seorang pun dapat melanggarnya. Siapakah orang yang memegang perintah Raja Jing ini? Sepasang mata ketakutan menatap Limu Yang, suara mereka gemetar. Apa perintah Raja Jing? Sang biksu sama sekali tidak mengenal benda itu dan tampak ragu-ragu, tidak mengetahui artinya. Hanya mereka dari klan kuno abadi yang benar-benar memahami apa yang dilambangkan oleh token ini, seolah-olah mereka mengingat tahun-tahun ketika mereka didominasi, penuh dengan kehinaan dan rasa tidak aman. Siapa kamu? Kenapa kamu mengendalikan benda ini? Penjaga monumen ini adalah keturunan Markis Changjing, jadi ia pasti sangat akrab dengan benda-benda ini. Setiap generasi telah mewariskan pengetahuan ini secara lisan, menjaga batas wilayah dan tidak ikut campur dalam perselisihan antar manusia. Sekarang setelah penanda batas telah dihancurkan, orang yang menjaganya tidak lagi terbelenggu dan perlu mencari arah baru dalam hidup. Menghadapi begitu banyak pasang tatapan mata yang membara, Limu Yang tidak bisa lagi menyembunyikan identitas aslinya. Tepat ketika Limu Yang hendak berbicara dengan penjaga monumen, tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh suatu kekuatan dan dengan cepat dibawa ke Menara Tianzu. Jelas ini adalah kekuatan dari Menara Tianzu.
Memanggil. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada di bawah gerbang besar Menara Tiansu, sangat dekat dengan perintah Raja Jing. Diperkirakan bahwa kebijaksanaan spiritual Menara Tiansu ingin menyelidiki dengan saksama hubungan antara Li Muyang dan perintah Raja Jing. Apakah dia seorang penakluk tak terduga atau penguasa sejati? Ledakan. Setelah memeriksa, Menara Tiansu mengonfirmasi identitas Li Muyang sebagai pewaris perintah Raja Jing dan berencana untuk membantunya. Segera setelah itu, lampu hijau muncul dari token dan terhubung dengannya. Dalam sekejap, aura asli Li Muyang tersingkap, dan dunia terkejut. Sang Dewa Pedang Canggeng, Muyang, melepaskan penyamarannya dan kembali ke wujud aslinya. Dia mengenakan jubah biru tua, rambut hitam putihnya diikat erat dengan jepit rambut kayu, dan cahaya dingin di matanya membuat banyak orang tidak berani menatapnya, dan mereka ketakutan. Pakaiannya disulam dengan berbagai pola dan desain, seakan menggambarkan pengalaman hidup sang pedang abadi, seorang yang legendaris dan telah melewati masa-masa sulit. Temperamen yang elegan dan luar biasa, dan punggung yang megah seperti gunung. Beberapa helai rambutnya yang panjang dan ujung-ujung pakaiannya menari lembut, seanggun seorang yang abadi. Dia adalah ribuan mata tertuju pada Muyang. Seseorang mengenalinya sekilas, matanya melebar, dan seluruh darah di tubuhnya seakan tersedot keluar, menjadi sangat dingin. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Jantung beberapa orang berdetak kencang, membuat kekacauan. Setiap detak jantung seakan menarik meridian di berbagai bagian tubuh. Sensasinya begitu kuat, pikiran kacau, dan ekspresi wajah muram. Yang lain membuka mulut, bibir mereka sedikit bergetar, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah sekian lama ternganga, tak ada suara yang keluar, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Rasa sesak menyelimuti mereka, dan mereka mulai merasa pusing dan pingsan. Pedang Canggeng abadi. Setelah hening sejenak, Liu Nansheng dari Istana Lihua di wilayah selatan mulai menangis. Selain anggota klan kuno abadi, semua orang lainnya memiliki ekspresi yang sama, ekspresi terkejut yang mendalam dan ketidakpercayaan. Ketika klan kuno akan runtuh, pendekar pedang Canggeng telah menghilang di depan mata semua orang. Para petinggi klan kuno tidak akan peduli dengan perbuatan pedang abadi. Paling-paling, mereka hanya akan mendengarnya begitu saja dan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, tidak ada yang akan secara khusus menyelidiki orang yang mati. Pedang abadi masih hidup. Teriakan kengerian menyebar kemana-mana. Saat itu, Dewa Pedang bertarung melawan Tianyu di Gunung Ziyun, tapi dia jelas mati dan menghilang. Tidak peduli siapa Anda, sulit untuk menerima kenyataan ini. Tahun itu, saat pertempuran di Gunung Ziyun, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri pedang abadi dihancurkan oleh hukum agung, tanpa meninggalkan jejak jasadnya. Beberapa orang tua berseru kaget. Sang pedang abadi tidak mati di Gunung Ziyun. Ia telah bersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun. 17 bintang kaisar dari dinasti akhir mengguncang langit, memaksa sang pedang abadi untuk tidak lagi bersembunyi. Di area sekitar bintang kekaisaran, ada kereta perang dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, kerumunan besar orang, dan teriakan terus-menerus. Bahkan orang-orang kuat seperti Liu Nansheng dan 5 tetua Xinjiang Barat pun terkejut, dengan kecurigaan terukir di wajah mereka. Mata mereka yang terbuka lebar mengungkapkan gelombang pikiran yang kompleks dan tak terlukiskan. Sepertinya aku pernah mendengar tentang pedang abadi Canggeng. Beberapa anggota suku kuno menatap Muyang yang berdiri di dekat Menara Tiansu dan mulai mengenang. Dia menggunakan seni misterius untuk mulai mencari pedang abadi. Tak lama kemudian, para tetua klan kuno memahami segalanya, dan semuanya tampak terkejut dan bingung. Jika rumor itu benar, maka orang ini benar-benar bertarung melawan Tianyu. Meskipun kalah, dia berhasil bertahan hidup. Sungguh luar biasa. Leluhur kuno lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, dia juga mendapat putra Raja Jing, yang sangat penting. Para tetua klan kuno mengamati dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka sangat waspada dan berkata, orang ini sangat kuat. Kita tidak bisa melihat warna aslinya. Fakta bahwa Mu yang berdiri di langit berbintang ini dengan daging dan darah tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia masih hidup. Semua orang yang hadir ketakutan sesaat, tetapi segera tenang, menatap pemandangan itu dengan takjub, tubuh mereka gemetar dari waktu ke waktu. Dentang, seberkas cahaya misterius dari Menara Tiansu jatuh di kepala Raja Jing, membuatnya bersinar sedikit dan berangsur-angsur pulih. Tatapan dan komentar orang luar tidak dapat memengaruhi suasana hati Muyang. Pada saat ini, dia hanya ingin tahu mengapa tubuhnya dipenjara dan mengapa Raja Jing meninggalkan tubuhnya sendirian. Wajah Muyang serius, dan masih ada sedikit kegugupan yang tidak bisa dihapus. Menggigit, perintah Raja Jing mulai bergetar pelan, mengeluarkan suara samar, seperti balok besi yang saling berbenturan, renyah dan menyenangkan. Mendengarkan suara renyah itu, Li Muyang entah kenapa merasa tubuhnya menjadi ringan, dan jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya. Merayu. Saat berikutnya, perintah Raja Jing meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan, mengarah ke alis Li Muyang. Tiba-tiba, banyak hal muncul dalam pikiran Li Muyang.
Pemahaman Raja Jing berikutnya dalam mengolah rantai itu tampaknya telah berubah menjadi kepingan giok, ditempatkan dalam ruang kesadaran, sehingga memungkinkan Li Muyang mengambilnya tanpa halangan apapun. Setiap generasi Raja Jing adalah kaisar semu, dan mereka bukanlah jenis makhluk yang baru saja memasuki langkah ke-9 jembatan ilahi. Mereka berada di puncak alam kuasi kaisar dan telah dibimbing oleh Kaisar Tai Wei. Mereka begitu kuat sehingga mereka tidak takut pada klan kuno yang abadi dan dapat menghancurkan senjata kekaisaran ekstrim yang dihidupkan kembali hingga berkeping-keping. Mereka tak terkalahkan di bawah kaisar. Ini adalah, Li Muyang mengamati gambar-gambar tambahan di benaknya. Jiwanya tampak tersublimasi, dan riak samar hukum kuno muncul di permukaan tubuhnya. Ia terpisah dari dunia dan berada di ruang dan waktu yang asing. Tujuan sebenarnya dari perintah Raja Jing bukan hanya untuk melambangkan identitas Raja Jing yang baru, tetapi juga untuk mewarisi peninggalan raja-raja sebelumnya, menghindari jalan memutar, dan mencapai puncak. Memanggil. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang kuat muncul dari gerbang besar Menara Tiansu, menelan Li Muyang ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, Li Muyang dan Raja Jingling memasuki Menara Tiansu. Di luar gerbang Jumen, keadaannya kosong dan tidak ada jejak Li Muyang. Hati semua orang bergetar ketika melihat pemandangan ini. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Beberapa orang menjadi penasaran tentang rahasia apa yang tersembunyi di dalam Menara Tiansu. Situasi ini masih belum pasti, jadi mari kita tunggu dan lihat. Berhati-hati itu tidak ada salahnya. Sebagian besar orang tentu tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan akan tinggal di mana mereka berada dan mengamati dari jauh. Menara Tiansu menekan dunia ini dan melindungi bintang kekaisaran dari gangguan eksternal. Sulit bagi kita untuk menerobos batasan di sekitar bintang kekaisaran secara paksa. Apa yang harus kita lakukan? Setelah terkejut, para tetua klan kuno tampak serius dan berpikir keras. Kita tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini, kita harus menemukan solusi yang layak. Haruskah kita? Beberapa lelaki tua dari klan kuno diam-diam mendiskusikan apakah akan menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya. Peluang yang tidak diketahui dari 17 bintang kekaisaran tidak dapat diabaikan bahkan oleh klan abadi kuno dan harus ditanggapi dengan sangat serius. Semuanya, berhentilah menyembunyikan rahasia kalian dan gunakan cara apapun yang kalian punya. Perwakilan klan kekaisaran Lin Qian berbicara dengan keras. Ketika burung snipe dan kerang bertarung, nelayan untung. Seorang lelaki tua mengatakan sesuatu, dan artinya jelas. Nenek moyang setiap klan kuno memiliki kekhawatiran ini. Mereka berjuang mati-matian untuk mematahkan batasan tersebut, tetapi pada akhirnya mereka menghabiskan terlalu banyak energi dan menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Sungguh menyakitkan memikirkannya. Kebuntuan bukanlah solusi. Mari kita bersumpah darah untuk tidak melancarkan serangan mendadak saat situasi masih kacau. Kita harus bersaing secara adil. Siapapun yang berkontribusi paling besar akan menuai hasil terbesar. Seseorang menyarankan, bisa, oke, saya setuju. Tentu saja tidak ada seorang pun yang keberatan dengan saran ini. Lagi pula, terus menunda seperti ini tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi klan kuno manapun. Sumpah, sekarang setelah Anda membuat keputusan, Anda harus menganggapnya serius. Perwakilan dari 17 klan kuno berkumpul dan bersumpah menggunakan metode khusus klan kuno. Jika ada yang melanggar sumpah, mereka akan diserang oleh kekuatan sumpah, mati, dan keberuntungan mereka juga akan terpengaruh. Proses sumpah darah agak rumit dan memakan waktu lebih dari 1 jam. Sumpah telah diucapkan. Peristiwa bintang kaisar ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perjanjian. Siapapun yang berkontribusi paling besar akan mendapatkan manfaat terbesar. Sangat adil dan realistis. Klan kuno yang abadi untuk sementara mengesampingkan perselisihan dan dendam masa lalu mereka, dan bersatu melawan dunia luar, bertekad untuk menerobos pertahanan bintang kekaisaran dan mencapai hasil tertentu. Siapa yang berangkat duluan? Tanpa rasa khawatir, para tetua klan kuno bersemangat untuk mencoba, ingin menunjukkan kekuatan mereka sendiri dan bahkan lebih ingin menerobos penghalang bintang kaisar dalam satu gerakan. Saya akan mengambil langkah pertama. Jika kalian tidak mampu, tolong bantu saya, sesama Taois. Lelaki tua dari klan Kaisar Sangki itu mengenakan jubah kain gelap, berambut tipis, bermata cekung, dan bertubuh bungkuk. Ia berbicara dengan suara serak sambil melangkah maju. Langkahnya lambat, namun ia tampak memiliki kekuatan tak terbatas. Setiap langkahnya mampu menghancurkan kehampaan, menyebabkan cahaya hukum mengalir di sekelilingnya. Tolong, Zubing. Lelaki tua berpakaian hitam itu menatap bintang-bintang kekaisaran di depannya dengan tatapan tajam, bagai bilah tajam yang memancarkan cahaya dingin. Puluhan ribu cahaya pedang mengembun ke segala arah, muncul dan menghilang. Dengan suara gemuruh rendah, ruang angkasa ribuan mil di depan runtuh. Seluruh rakyat klan Kaisar Sangki merasa gembira, wajah mereka penuh kekaguman, tatapan mereka penuh kesalehan, dan mereka dengan hormat menyambut artefak leluhur tersebut. Ledakan, ruang itu runtuh, dan senjata yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Pedang setinggi 3 kaki, seluruhnya berwarna ungu tua, dengan bilah tajam yang diukir dengan garis-garis rumit dan indah, misterius dan mendalam.
Gagangnya bertahtakan permata indah dan tanpa cacat, yang menyatu dengan bilah pedang, membuatnya tampak alami. Senjata kekaisaran terhebat disebut pedang Zijun. Wow, ketika pedang kaisar muncul di dunia, dunia terkejut dan gempar. Ini adalah warisan klan kuno abadi. Senjata kekaisaran yang lengkap, sangat mengerikan. Meskipun aku berada puluhan juta mil jauhnya, aku masih bisa merasakan tekanan dari para prajurit kekaisaran. Jiwaku gemetar dan aku merasa gelisah. Demi kesempatan tertinggi Kaisar Bintang, klan kuno abadi telah mengambil langkah serius. Menghadapi situasi ini, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan? Orang-orang menjadi ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar lemah. Bahkan seorang master sekuat Liu Nansheng pun merasakan tekanan tak berujung yang datang, dan merasa tak berdaya. Ia hanya bisa menunggu dan melihat. Menghadapi fluktuasi hukum senjata kekaisaran, tak seorang pun bisa tetap tenang sepenuhnya. Penjaga monumen pun tak terkecuali. Ia meliriknya, menyembunyikan keterkejutannya, dan bergumam dalam hati, situasi saat ini semakin kacau. Kalau dipikir-pikir baik-baik, ini adalah pertama kalinya klan kuno abadi menggunakan senjata kekaisaran. Tampaknya insiden bintang kaisar benar-benar telah menggerakkan klan kuno, dan mereka bahkan bersedia mempertaruhkan segalanya. Ketika jurang iblis bergejolak, tak seorang pun bisa membayangkan mayat seorang kaisar akan bangkit. Aku tidak akan mengambil senjata kaisar dari klan karena aku tidak siap untuk ini. Jika pasukan kekaisaran ditinggalkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras kuno. Pasukan itu pasti tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Situasi kali ini benar-benar berbeda, karena melibatkan bintang kaisar, dan 17 di antaranya. Jika kita tidak mempersiapkan kartu truf sejati klan, bagaimana kita bisa mengambil inisiatif dan memenangkan kesempatan tertinggi? Pedang kaisar leluhur dapat menekan segalanya. Leluhur berpakaian hitam menatap pedang Zijun dengan mata saleh, dan mengeluarkan material yang sangat berharga dan urat spiritual tingkat atas dari cincin Sumeru untuk mengaktifkan senjata kekaisaran dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun Shen Xiao Zunzu sangat kuat, melepaskan sepenuhnya kekuatan senjata kekaisaran seperti mimpi. Ia harus mengandalkan sejumlah besar sumber daya langka. Jika seorang kaisar semu telah mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi, ia hanya perlu mendapatkan pengakuan dari para prajurit kekaisaran, dan diperkirakan ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk melepaskan sebagian besar kekuatan prajurit kekaisaran. Dentang, pedang Zijun menyerap sejumlah besar sumber daya, dan cahaya pedang yang memancar semakin menyilaukan. Terdengar suara berdentang, seolah-olah pedang itu terbangun dari tidur nyenyak. Banyak sekali orang yang mendengar suara siulan pedang sang kaisar, kepala mereka terbelah, kaki mereka melunak, dan mereka berlutut dalam kehampaan, tubuh mereka meringkuk, dan mereka diselimuti rasa takut luar dan dalam. Para kultivator Mahayana itu tak kuasa menahan tekanan yang dipancarkan para prajurit kekaisaran. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tak mampu sedikit pun berpikir untuk melawan, apalagi para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan atau bahkan yang lebih lemah. Dibutuhkan kekuatan untuk menyaksikan kesenangan, dan tidak mudah untuk mati mendadak. Cepat mundur ke tempat yang aman. Banyak kultivator biasa yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan tontonan itu melarikan diri ketakutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika mereka tetap di sini, mereka akan terluka oleh sisa kekuatan hukum Kaisar Mark, atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Mari kita bekerja sama untuk membentuk suatu formasi guna melindungi generasi muda agar tidak terkena dampaknya. Orang-orang kuat dari semua pasukan dengan cepat mencapai kesepakatan dan mendirikan penghalang formasi yang kuat untuk melindungi keturunan yang mengikuti mereka. Jangan memprovokasi klan kuno abadi. Setelah menyaksikan sendiri warisan klan kuno, para kultivator di dunia fana akhirnya memahami apa itu keabadian dan menyadari bahwa jarak antara kekuatan teratas di dunia fana dan klan kuno bahkan tidak berada dalam dimensi yang sama. Dekrit, jauh di dalam langit berbintang, lelaki tua berpakaian hitam meminjam sumber daya untuk membangkitkan bintang kaisar, dan mengarahkan pedang Zijun ke bintang kaisar di lautan bunga di tepi seberang, bertekad untuk mendobrak penghalangnya dan menjelajahi kekayaan yang tersembunyi di dalamnya. Zeng, pedang Zijun bergerak, bagaikan sinar cahaya ungu, membelah langit berbintang yang gelap dan dingin, meninggalkan jejak pola Tao yang istimewa. Mata pedang yang tajam telah menghancurkan kekosongan di dekat bintang kaisar menjadi jutaan keping bahkan sebelum mencapai bintang kaisar, yang mengakibatkan kekacauan dan keresahan. Ledakan. Dalam sekejap mata, pedang Zijun menembus bintang kaisar. Dengan suara menusuk yang mengguncang langit, kekuatan batas bintang kaisar berjuang sejenak sebelum sebuah lubang berdiameter 10.000 kaki ditembus dengan paksa. Lubang ini terus meluas. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit kekaisaran, sungguh mengerikan. Semua orang menyaksikan adegan ini dari jauh, gemetar ketakutan, dan memperoleh pemahaman mendalam tentang kekuatan tentara kekaisaran. Gemuruh, gemuruh. Pembatasan bintang kaisar menimbulkan suara ledakan yang amat keras, dan kekuatan hukum yang mengerikan saling terjalin dan saling tolak, membentuk bola-bola hukum kacau yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian meledak dan menata ulang diri, dan siklus itu terus berlanjut.
Jauh di dalam lautan bunga lili laba-laba merah, Santo Jiang Yunhan dari Sekte Wuxin, diganggu oleh leluhur klan kuno Kunpeng sebelumnya, dan pencerahannya pun hancur. Tak lama kemudian, bakat dan pemahamannya meningkat pesat, dan ia kembali memasuki kondisi pencerahan. Namun, kekuatan pedang kaisar mengguncang langit, menyebabkan Jiang Yunhan terbangun kembali. Proses pencerahannya di saat kritis itu terhenti secara paksa, menyebabkannya muntah darah dan menderita luka dalam. Untungnya, saya dilindungi oleh hukum laut bunga, kalau tidak saya pasti mati. Bajingan, Jiang Yunhan mengumpat dengan marah, dengan mata merah tak terhitung jumlahnya. Dengan hati yang busuk, ia tampak mengalami beberapa gejolak emosi, dengan ekspresi marah, benci, tidak berdaya, kasihan, dan sebagainya. Dia hanya selangkah lagi untuk benar-benar memperoleh warisan permaisuri Changle, tetapi siapa yang tahu bahwa kecelakaan akan terjadi satu demi satu. Klan kuno abadi, aku tidak akan pernah selesai denganmu dalam hidup ini. Jiang Yunhan memang kurang beruntung. Namun, ia tampaknya tidak seberuntung itu, karena ia ditakdirkan untuk mewarisi warisan Kaisar Agung. Melihat bahwa batasan bintang Kaisar akan segera dihapuskan, kekuatan Menara Tiansu pun menyusul. Ketika Menara Tiansu dibangun, misi pertamanya adalah menjaga 17 bintang kekaisaran agar tidak diganggu oleh kekuatan eksternal. Klan kuno abadi berani mengendalikan senjata kekaisaran dan melanggar batasan bintang, yang segera membangkitkan ketidakpuasan Menara Tiansu. Kekuatan ilahi kuno yang luas dan tak terbatas muncul dari gerbang raksasa Menara Tiansu, seperti gelombang pasang yang menutupi bintang kekaisaran di seberang laut, dan berhadapan langsung dengan pedang kekaisaran. Dentang, dengan suara gemuruh yang menggelegar, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di pesisir lain hancur berkeping-keping. Kehampaan yang membentang jutaan mil itu berada dalam kekacauan. Di banyak tempat, keadaannya seperti pecahan kaca, dengan banyak retakan muncul. Pedang Zijun awalnya ingin menerobos pertahanan bintang kekaisaran ini dengan satu serangan dan membuka jalan. Tiba-tiba, kekuatan Menara Tiansu melonjak, memaksa pedang Zijun mengubah serangannya. Dentang, dengan nyanyian pedang Zijun mengarahkan ujungnya dan menunjuk ke Menara Tiansu. Perilaku ini dianggap sebagai provokasi besar dan tidak dapat ditoleransi oleh Menara Tiansu. Memangnya kenapa kalau mereka tentara kekaisaran? Menara Tiansu sama sekali tidak takut dan bahkan tidak menganggap mereka serius. Apakah Menara Tiansu, yang membawa kekuatan abadi, merupakan senjata kekaisaran atau bukan, tidaklah relevan. Menara itu mewarisi kehendak Kaisar Agung Taiwei, dan menyimpan jejak-jejak pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin sebuah senjata kekaisaran dapat menandinginya? Donglong, pintu besar Menara Tiansu tiba-tiba tertutup, dan suara kerasnya bagaikan guntur, menggelegar di atas kepala semua orang. Suaranya begitu dahsyat hingga mengguncang jiwa. Kemudian, bangunan tinggi itu berputar berlawanan arah jarum jam, dan teks-teks kuno yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami dunia tersebar di langit berbintang. Tak lama kemudian, huruf-huruf kuno itu berubah menjadi 17 tali samar, yang membentang menuju 17 bintang kekaisaran. Berdengung, tiba-tiba, semua bintang kekaisaran dan Menara Tiansu tampak menyatu, berputar bersama Menara Tiansu. Pedang Zijun tampaknya merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan tanpa kendali leluhur klan Kaisar Sangqi, pedang itu mundur ke sudut di luar bintang Kaisar sendirian. Niat pedang itu tajam dan memiliki kekuatan untuk menekan dunia, yang membuat semua kultivator yang hadir merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan megah Menara Tiansu dan 17 bintang kekaisaran yang terhubung, semua orang terkejut dan berteriak keras. Tak seorang pun tahu makna terdalam dari perubahan yang mereka lihat. Mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan akan hal yang tak terduga. Tanpa sadar, mereka menegangkan tubuh, mengecilkan leher, mengepalkan tangan, dan beberapa helai keringat dingin mengucur dari dahi. Ada yang tidak beres. Leluhur berjubah hitam dari klan Kaisar Sangqi terus mengekstraksi sumber daya berharga, memungkinkan pedang Zijun menyerap dan memurnikannya. Selama proses ini, leluhur berjubah hitam samar-samar menyadari bahwa pedang Kaisar mulai melemah, dan ia merasa gelisah. Mereka adalah prajurit Kaisar, bagaimana mungkin mereka penakut? Itu pasti ilusi. Setelah pedang terhunus, ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Itu akan membuang-buang banyak sumber daya berharga. Berpikir demikian, dia menyerang lagi. Sial, orang tua berpakaian hitam itu menggunakan teknik pengendalian pedang yang diwariskan dari leluhurnya dan menguras seluruh sumber dayanya hanya untuk melepaskan kekuatan pedang leluhur yang mengguncang dunia dan menunjukkan martabat dan warisan mendalam dari klan Kaisar Sangqi. Dalam sekejap, pedang Zijun yang telah menyerap sumber daya dan kekuatan spiritual menjadi lebih tajam dan kekuatannya mengguncang langit sejauh ribuan mil. Zeng, sebuah pedang meraung, melintasi langit berbintang sejauh puluhan juta mil, dan sasarannya adalah Menara Tiansu. Tanpa melanggar hukum dan ketertiban Menara Tiansu, mustahil untuk benar-benar menembus batas-batas bintang kekaisaran. Menara Tiansu yang awalnya berputar berlawanan arah jarum jam tiba-tiba berhenti. Ada sebuah bintang gelap yang awalnya tertutup kabut. Pada saat itu, kabut tersebut menghilang dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat ke depan Menara Tiansu, tepat menghadap pedang Zijun.
Pedang kaisar menyerang, menembus semua yang dilewatinya. Kekuatan yang dilepaskannya tak tertandingi oleh senjata apapun milik seorang kaisar semu. Kekuatan seperti itu cukup untuk melenyapkan makhluk apapun di bawah pangkat kaisar semu. Saking mengerikannya, banyak kultivator yang bersembunyi di daerah terpencil pun pingsan karena panik, kelelahan. Berjalan dengan pedang, seseorang dapat menaklukkan tanah Tuhan. Di saat kritis itu, saat kabut bintang kekaisaran gelap itu menghilang, terdengarlah suara perubahan kehidupan yang seakan-akan datang dari akhir zaman, serak dan rendah. Kalimat ini seperti membiarkan dunia melihat punggung seseorang yang tak terkalahkan, setinggi gunung dan menyingkapkan kesepian. Pedang Zijun yang penuh kekuatan tiba-tiba bergetar, dan serangannya yang tak terhentikan pun terhenti. Pedang itu dipenuhi kegembiraan sekaligus kepanikan. Huff! Dalam sekejap, sebuah tangan besar datang dari bintang kekaisaran, mengulurkan pedang Zijun, menekan ke bawah dengan kuat, dan memicu badai langit berbintang yang mengerikan. Pedang Zijun tak berdaya melawan dan langsung ditindas oleh telapak tangan raksasa itu. Kekuatan ofensif yang terkumpul pun melesat keluar. Dentang, dentang, dentang. Pedang itu bernyanyi bagaikan sebuah lagu, bergema di angkasa. Ketika para pahlawan mendengar ini, mereka semua terkejut. Tidak, orang-orang dari klan Kaisar Sangki menyaksikan kekuatan pedang Kaisar ditekan dan bahkan diseret ke bintang Kaisar. Mereka benar-benar kehilangan arah dan berteriak cemas. Cepat panggil pedang leluhur. Para penguasa klan Kaisar Sangki menggunakan berbagai metode rahasia untuk membentuk formasi khusus guna mengendalikan pedang leluhur, dan mereka sangat cemas. Namun, semua hal itu sia-sia. Setelah pedang Zijun ditekan oleh telapak tangan raksasa yang transparan, ia mengikuti telapak tangan raksasa itu menuju bintang Kaisar. Suara yang datang dari bintang Kaisar, telapak tangan raksasa yang datang dari bintang Kaisar, semuanya ditarik oleh pola Kaisar. Pola kekaisaran macam apa yang dapat seketika menghentikan senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali? Mintalah kekuatan Kaisar, sumber pedang Zijun. Singkatnya, bintang kekaisaran yang gelap ini membawa jejak pola Dao Kaisar Sangki, dan menara Tiansu meletus dengan tekanan kekaisaran yang tak terlukiskan, seketika menetralkan serangan ganas pedang Zijun. Sudah berakhir. Orang-orang dari klan Kaisar Sangki berwajah pucat pasi, dan tubuh serta jiwa mereka seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, ditelan oleh hawa dingin yang teramat sangat. Pola Dao yang melintas di bintang Kaisar itu tampaknya adalah jejak kaki Kaisar leluhur. Seorang sesepuh menatap kosong, berjuang keluar dari keputusasaan dan kepanikannya, meraih secercah harapan, dan berkata dengan ragu. Apa? Patriark berjubah hitam telah kehilangan kontak dengan pedang Jun Ungu, dan reaksi pertamanya adalah penyesalan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan, jadi ia tidak memperhatikan hal lain. Mendengar seseorang mengatakan ini, ia langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap bintang kekaisaran yang gelap, menemukan jejak yang familiar sekaligus asing. Mungkinkah bintang kaisar ini meninggalkan sesuatu milik kaisar leluhur? Wajah leluhur tua berpakaian hitam itu berseri-seri gembira, berpikir dalam hati, jika aku bisa menemukan cara untuk memasuki bintang kaisar ini, aku tidak hanya bisa mendapatkan pedang leluhur, tetapi juga mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan kaisar leluhur di dunia. Idenya bagus, tetapi apakah Anda dapat memasuki Imperial Star dengan aman adalah suatu masalah. Apa yang terjadi tadi terjadi begitu cepat, sehingga banyak orang tercengang. Pada saat ini, seruan-seruan pun terdengar, dan semua orang gemetar karena tidak percaya pada metode menara Tiansu. Para barang antik tua dari klan kuno abadi mengepalkan tangan mereka yang kering dan layu, menatap dengan mata terbelalak, tampak bodoh. Masih banyak leluhur suku kuno yang membawa senjata leluhur. Mereka merasa takut dan bersyukur karena tidak mengambil inisiatif untuk melakukannya, jika tidak, mereka akan kehilangan senjata kekaisaran leluhur, yang merupakan kerugian besar. Setelah suara yang menggelegar itu, langit berbintang terasa luar biasa sunyi. Semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Suasananya sungguh aneh. Kelompok tetua dari klan kuno abadi ini menatap kosong ke arah menara Tiansu dan 17 bintang kekaisaran. Mereka semua terdiam, dan tak seorang pun berani mengusulkan untuk menghancurkan penghalang bintang kekaisaran lagi. Bahkan penggunaan tentara kekaisaran pun gagal. Jangan bermimpi memanfaatkan kesempatan di bintang kekaisaran. Hanya mereka yang ditakdirkan berada di sana yang bisa masuk. Sisanya, tetaplah di luar dan saksikan keseruannya. Dia sudah mati selama ribuan tahun, mengapa dia masih mencekik kita? Nenek moyang suatu klan kuno mendesah dan merasakan ketakutan tiada akhir terhadap kekuasaan Kaisar Taiwei. Menara Tiansu, yang tertinggal di dunia fana, ribuan kilometer jauhnya, dapat dengan mudah menekan pasukan kekaisaran. Seperti apa sebenarnya era uniknya? Ada yang berusaha sekuat tenaga membayangkannya, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihat garis samarnya. Bintang-bintang kekaisaran ini juga harus ditinggalkan oleh Kaisar Taiwei. Mata para tetua klan kuno abadi ini dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Baru pada saat itulah mereka mungkin benar-benar memahami kekuatan mengerikan Kaisar Taiwei, dan merasakan hal yang sama seperti leluhur mereka ribuan tahun yang lalu. Bahkan setelah meninggal, seseorang masih dapat menguasai alam semesta dan menekan klan kuno.
Aku tidak berani membayangkan suasana kehidupan. Dengan pengalaman klan Kaisar Sangki sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani menggunakan kekuatan untuk menerobos batasan dan bersaing memperebutkan kesempatan. Situasi menjadi sangat rumit. Semua pihak berada di jalan buntu, bingung, dan enggan untuk pergi. Dengan begitu banyak emas di depan Anda, bagaimana Anda bisa berbalik dan pergi begitu saja? Kekuatan yang paling gelisah saat ini tidak lain adalah klan Kaisar Sangki. Senjata kekaisaran telah hilang dan harus ditemukan dengan cara apapun, jika tidak maka akan mengguncang fondasi klan dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Wow, pada saat ini, gerbang besar Menara Tiansu terbuka lagi. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Banyak orang dari suku-suku kuno ketakutan dan mundur setengah langkah. Rasa dingin menjalar di punggung mereka, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Kabut bintang kekaisaran menghilang, dan semua orang melihat dan mendapati bahwa bintang itu dipenuhi pohon Bodhi. Bintang itu penuh pesona Buddha dan atmosfer yang misterius dan mendalam. Prajurit Kaisar Buddha sebelumnya telah merebut bintang Kaisar ini. Banyak orang terpesona oleh hal ini dan memperhatikannya dengan saksama, menunjukkan minat yang besar terhadap bintang Kaisar yang tidak diketahui. Ketika kabut menghilang, seorang pemuda terlihat duduk bersila di bawah pohon Bodhi, dengan ribuan pola Buddha berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan suara bahasa Sanskerta bergema di udara. Siapakah sebenarnya orang ini? Pada saat itu, bintang Kaisar memasuki dunia, prajurit Kaisar Tangan Buddha muncul, dan Chen Qingyuan, yang menyamar sebagai manusia, menyerbu bintang Kaisar Buddha, membuat banyak orang tercengang. Kini, ketika semua orang melihat Chen Qingyuan lagi, mereka iri sekaligus terkejut. Pola Buddha tertinggi. Di antara kerumunan itu, ada beberapa biksu Buddha yang melihat nilai hutan Bodhi ini secara sekilas dan sangat gembira. Orang ini, penjaga monumen dan lelaki tua dari klan kuno abadi menggunakan kekuatan magis dan kebijaksanaan mereka untuk perlahan-lahan melihat penyamaran Chen Qingyuan. Ketika mereka melihat wajah aslinya, wajah mereka tiba-tiba berubah dan emosi mereka berfluktuasi drastis. Itu dia. Para lelaki tua suku kuno mengonfirmasinya, pupil mata mereka sedikit mengecil, mulut mereka ternganga, lidah mereka keluh, dan mereka gemetar ketakutan. Waktu seakan membeku saat itu. Sepasang mata ketakutan tertuju pada Chen Qingyuan. Jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya dingin dan kaku, tak bisa bergerak. Orang-orang kuat yang melihat identitas Chen Qingyuan menjadi bingung, dan tubuh serta jiwa mereka tidak bisa berhenti gemetar. Beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa-masa kekacauan di Jurang Iblis, dan teringat adegan Chen Qingyuan dan Kaisar Iblis Qingyu yang saling bertarung. Mereka bagaikan raja yang mampu menghancurkan bintang-bintang hanya dengan lambaian tangan dan langkah kaki. Mereka sangat menakutkan dan bukan lagi manusia biasa. Dia sebenarnya ada di sini. Liu Nansheng dari Istana Liki di wilayah selatan sudah tidak asing lagi dengan jembatan ilahi. Setelah mengamati dengan saksama beberapa saat, ia secara alami mengenali Chen Qingyuan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan ia berbisik pada dirinya sendiri. Riak-riak di matanya menunjukkan betapa terkejutnya ia. Meskipun teknik penyembunyian napas Chen Qingyuan sangat canggih, karena ia masih dalam tahap pemahaman, teknik itu secara alami akan mengungkapkan aura aslinya. Terlebih lagi, dengan sekelompok orang tua yang kuat menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki, akan sulit untuk menyembunyikannya. Leluhur, siapakah orang ini? Seorang pemuda dari klan kuno memperhatikan bahwa para leluhur tampak terkejut. Ia sangat bingung dan memberanikan diri untuk bertanya. Tidak seorang pun ingin mengetahui jawaban pertanyaan ini. Chen Qingyuan, seorang leluhur klan kuno yang telah mencapai 7 langkah jembatan ilahi, meskipun telah berusaha sekuat tenaga mengendalikan gejolak emosinya, suaranya masih bergetar kentara saat ia menjawab. Apa? Chen Qingyuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadilah keributan seketika, seolah-olah sambaran petir jatuh dari langit, menghantam puncak kepala semua orang, mengguncang mereka semua dan membuat mereka gemetar, mati rasa, dan tampak sangat ketakutan. Ratusan tahun telah berlalu sejak pemberontakan Jurang Iblis. Selama periode ini, tidak ada kabar tentang Chen Qingyuan yang terdengar. Banyak tokoh berpengaruh diam-diam mencari keberadaannya, tetapi tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa Chen Qingyuan sudah mati. Ia telah bertarung melawan Kaisar Iblis dan berbenturan langsung dengan hukum langit. Ia pasti menderita luka yang tak dapat disembuhkan dan meninggal di suatu sudut gelap. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut saat mengetahui bahwa orang yang duduk di bintang Kaisar Bodhi adalah Chen Qingyuan, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapa Anda tidak bisa tetap diam. Chen Zunqi masih hidup, ya Tuhan. Makhluk tak tertandingi dari zaman kuno, yang berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung dalam tubuh fana. Menurut sumber terpercaya, perang kuno itu sangat brutal. Chen Zunqi sendirian menindas 7 mayat Kaisar yang bercokol di jembatan ilahi. Kekuatannya telah melampaui batas tatanan dunia. Jika dia masih hidup, sebagian besar orang di negara kekaisaran mungkin akan merasa gelisah.
Tidak butuh waktu lama bagi identitas Chen Qingyuan untuk menyebar kemana-mana, menyebabkan gelombang yang mengejutkan, dan banyak orang berteriak dan membicarakannya. Langit berbintang yang awalnya sunyi dan mencekam, tiba-tiba berubah menjadi amat panas. Dewa perang kuno dari 300.000 tahun lalu, hanya dengan gelar ini, sudah cukup untuk mengguncang surga dan dunia. Fluktuasi kultivasi Mahayana. Setelah mengamati selama beberapa saat, banyak pria kuat melihat tingkat kultivasi Chen Qingyuan saat ini, dan entah mengapa mereka merasa lega, dan perasaan tercekik sebagian besar menghilang. Saat itu, Chen Zunyi mengerahkan kekuatan tempur pamungkasnya dalam pertempuran melawan mayat kaisar. Itu pasti semacam teknik rahasia yang tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Jika Chen Qingyuan masih berada di level kuasa Emperor, ia akan mampu mendominasi dunia, yang akan menjadi masalah besar bagi klan kuno abadi. Untungnya, itu hanya puncak kekuatannya yang sementara, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana kita harus menangani hal ini? Banyak leluhur klan kuno mulai memikirkan masalah ini, apa yang harus mereka lakukan jika ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak di masa depan. Melangkah. Sementara banyak orang masih dalam keterkejutan dan kebingungan, Chen Qingyuan, yang berada di bintang Kaisar Pola Buddha, berhenti berlatih rantai kultivasi Wuyue, menginjak tanah dengan kedua kakinya, perlahan membuka matanya, dan cahaya Buddha yang lembut muncul dari seluruh tubuhnya. Memahami sepenuhnya ajaran Buddha yang agung dalam waktu yang singkat sungguh bagaikan sebuah dongeng. Ketika Chen Qingyuan terbangun pada saat ini, dia telah mengukir semua pola Buddha di dalam hatinya, dan dia perlahan dapat memahaminya di masa mendatang. Pola Buddha dari pohon Bodhi yang tak terhitung jumlahnya begitu mendalam dan misterius. Bagaimana kita bisa mengingatnya? Jalankan lautan samsara dan tirulah setiap pohon Bodhi di dalamnya. Kapanpun Chen Qingyuan ingin menontonnya, dia bisa melakukannya. Selain itu, alasan mengapa Kisu terbangun adalah karena gangguan menara Tiansu, yang memaksa Chen Qingyuan berhenti. Sua, dia naik ke udara dalam satu langkah dan mencapai bagian luar bintang Kaisar. Saat melihat sekeliling, saya melihat banyak wajah yang familiar, termasuk beberapa pria tua dengan aura yang kuat. Dia mengenakan jubah brokat hijau, ekspresinya tetap tenang dan kalem. Matanya dingin dan dia berjalan santai di taman. Tidak ada halangan saat Anda mencapai menara Tiansu. Chen Qingyuan mengabaikan ribuan mata yang tertuju padanya. Ia berbisik ke menara Tiansu, "Mengapa kau di sini?" Chen Qingyuan cukup terkejut dengan kemunculan menara Tiansu. Sebelum ia memasuki bintang Kaisar berpola Buddha, menara Tiansu masih jauh di dalam tanah kuno, tak dikenal dunia. Berdengung, pola Dao sedikit berfluktuasi, seperti jawaban dari menara Tiansu. Chen Qingyuan dan menara Tiansu adalah kenalan lama. Ia mengerti apa yang ingin diungkapkannya dan bergumam dalam hati, misi. Arti menara Tiansu sangat sederhana. Alasan kemunculannya di sini adalah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tidak sulit untuk menebak bahwa ini pasti metode yang digunakan oleh Kaisar Taiwei. Chen Qingyuan cukup tertarik dengan hal ini, dan diam-diam berpikir, menara Tiansu sangat penting. Mustahil hanya untuk menjaga bintang Kaisar. Apa sebenarnya niat Taiwei? Berdasarkan pemahaman Chen Qingyuan tentang Kaisar Taiwei, tidak akan ada tindakan, atau akan ada gerakan besar yang akan menumbangkan situasi dunia. 17 bintang kekaisaran itu sangat penting bagi dunia, sebuah ciptaan tertinggi, tetapi di mata Kaisar Taiwei, bintang-bintang itu tampak biasa saja. Lagi pula, hukum dan tradisi bintang-bintang kekaisaran ini semuanya diwariskan oleh Taiwei. Setelah berpikir lama, belum ada hasil. Bangunkan aku, apa yang terjadi? Jika kau tak bisa menemukan jawabannya, simpanlah dalam hati dan carilah jawabannya saat kau menemukan petunjuk nanti. Chen Qingyuan menatap menara Tiansu di depannya dan bertanya. Merayu, seberkas cahaya datang dari dalam menara Tiansu. Chen Qingyuan, yang mengerti maksudnya, tampak sedikit tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Balasan Tiansu Lou untuk membangunkan Chen Qingyuan tidak memiliki arti lain, itu hanya sekadar salam sederhana. Meskipun menara Tiansu adalah artefak istimewa, ia telah mengembangkan kecerdasan dan bertahan selama lebih dari 10.000 tahun dalam kesendirian. Jika Anda bertemu seorang kenalan di kehidupan sebelumnya, menyapanya saja tidak akan terlalu berlebihan. Ini belum masa kritis untuk pencerahan, kalau tidak, Chen Qingyuan akan sangat marah hingga hatinya sakit. Jika ada bahaya nanti, ingatlah untuk melindungiku. Chen Qingyuan sedang berbicara dengan Tiansu Lou. Anda telah mengekspos saya ke publik, jadi Anda harus melindungi keselamatan pribadi saya. Tiansu Luxian menjawab dengan sigap, tidak masalah. Kami adalah kenalan lama, jadi permintaan ini dapat diterima. Jadi, menara Tiansu bersedia melindungi Chen Qingyuan karena mereka menghormatinya. Tentu saja, ada juga rasa cinta dari Kaisar Taiwei. Dulu, sebelum Chen Qingyuan bangkit kembali, ia memasuki menara Tiansu dan bertarung melawan para pahlawan zaman itu. Dengan mengandalkan bakat dan kekuatannya sendiri, ia berjuang hingga mencapai lantai 9, yang membuat menara Tiansu sangat senang dan menunjukkan rasa hormat. Lawan di tingkat ke-9 adalah Kaisar Taiwei, yang berada di tingkat yang sama.
Saat itu, Chen Qingyuan berkali-kali gagal dan terjepit ke tanah serta digosok oleh dirinya yang masih muda, Tai Wei. Kemudian, tidak diketahui apakah Tai Wei sengaja membiarkannya menang karena jejak waktu, atau Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk melukai Tai Wei, dan untungnya menang, sehingga lulus ujian menara Tiansu. Melihat kembali pengalaman itu di masa lalu, Chen Qingyuan merasakan banyak emosi. Saya adalah tetua pelindung klan Kaisar Guiyan saat ini. Saya telah kembali dan berada di sini untuk bertemu Yang Mulia. Seorang lelaki tua berjubah brokat berwarna terang melangkah maju dan membungkuk ke arah Chen Qingyuan dengan sikap hormat, memperlihatkan kesombongan seorang anggota klan kuno abadi. Ya, Chen Qingyuan berbalik, menatapnya, dan mengangguk sebagai balasan. Putra dari klan kekaisaran Guiyan bernama Ying Jiuye, dan saat ini ia adalah tetua tamu di Sekte Qing. Melihat hubungan ini, Chen Qingyuan tidak bisa mengabaikannya. Setelah memberi salam dan sedikit basa-basi, keluarga kekaisaran Guiyan kembali ke tempat duduk mereka seperti yang diharapkan, memperlihatkan kebijaksanaan yang luar biasa. Nama Yang Mulia sekeras guntur. Pada saat ini, orang yang menjaga monumen datang, tidak jauh dari Chen Qingyuan, membungkuk dan berbicara dengan suara serak. Sama-sama, senior. Chen Qingyuan mengenali orang yang menjaga monumen itu dan membalas sapaan itu dengan membungkuk, tanpa berpura-pura. Ketika Sekte Qing dikepung dan diserang, berkat pedang penjaga monumen yang tak tertandingi, situasi pun berbalik. Bagaimana mungkin aku melupakan bantuan ini? Penjaga monumen terus menatap Chen Qingyuan, mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia ingin mengatakan banyak hal, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tunggu kesempatan yang tepat untuk mengobrol dan minum anggur bersama para senior. Chen Qingyuan memperhatikan keraguan dan rasa malu penjaga monumen dan mengambil inisiatif untuk membuat janji. Bagus. Penjaga monumen itu segera menyetujuinya dan mengingatnya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bicara, kita bicarakan nanti saja. Semua orang yang hadir menatap Chen Qingyuan, sebagian terkejut, sebagian takut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Chen Qingyuan masih hidup, dan bahkan muncul dengan cara seperti ini. Mereka yang yakin bahwa Chen Qingyuan telah meninggal dipenuhi rasa takut dan menyesal, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Terutama kekuatan yang mempunyai perseteruan mematikan dengan Sekte Qing, tampak diselimuti kabut keputusasaan, suram dan tanpa secercah harapan untuk bertahan hidup. Bergabung dengan klan kuno abadi adalah satu-satunya kesempatan kita. Beberapa lelaki tua dari negara kekaisaran tampaknya telah menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Mata mereka tertuju ke arah klan kuno abadi berada. Mereka memiliki gagasan ini dalam benak mereka dan tetap teguh. Chen Qingyuan ingin tahu apa yang terjadi baru-baru ini dan melirik posisi orang-orang di wilayah selatan. Senior Liu, apakah ada sesuatu yang penting terjadi baru-baru ini? Pandangannya tertuju pada Liu Nansheng, dan dia berbicara melalui transmisi suara dari kejauhan. Saya tidak pantas disebut senior oleh Yang Mulia. Liu Nansheng tidak mungkin memperlakukan Chen Qingyuan sebagai junior. Ia terkejut dan segera menjawab, ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini yang pasti akan sangat menarik bagi Yang Mulia. Silakan bicara, kata Chen Qingyuan dengan hormat. Dewa Pedang Changgeng telah muncul kembali di dunia. Terlebih lagi, Dewa Pedang baru saja memasuki menara Tiansu. Liu Nansheng menyampaikannya secara ringkas dan jelas, berbicara langsung pada isu inti. Apa? Chen Qingyuan agak terkejut dan tak terduga mendengar kabar bahwa Dewa Pedang masih hidup. Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat pertempuran di Gunung Ziyun. Pedang abadi itu jelas-jelas ditekan oleh Dao Surgawi, dan jasadnya tak ditemukan. Tampaknya pedang abadi memiliki kekayaan yang besar dan hidupnya tidak akan berakhir. Setelah segera mendapatkan kembali ketenangannya, Chen Qingyuan berbalik menghadap menara Tiansu, bermaksud untuk memastikan, apakah seseorang baru saja masuk. Ya, hanya Chen Qingyuan yang bisa mendengar jawaban dari menara Tiansu. Itu benar, tidak salah. Ada kilatan kegembiraan yang jelas di mata Chen Qingyuan. Fakta bahwa pendekar pedang itu masih hidup sangatlah penting. Di era seperti itu, arus bawah melonjak. Kekhawatiran terbesar Chen Qingyuan adalah tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mampu melawan suku kuno secara langsung. Jika pedang abadi masih hidup dan kultivasinya telah kembali ke puncak, banyak hal akan lebih mudah ditangani. Kecuali klan kuno memobilisasi warisan senjata kekaisaran klan, atau mengizinkan leluhur klan untuk memasuki klan, akan sangat sulit untuk menekan pedang abadi. Ada satu hal lagi, sepertinya Dewa Pedang Changgeng telah menerima perintah Raja Jing. Liu Nansheng, kepala istana Lihua, meneruskan pesan tersebut, menceritakan semua yang diketahuinya. Perintah Pangeran Jing. Ekspresi Chen Qingyuan berubah lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu arti perintah Raja Jing? Sang pendekar pedang sejati benar-benar memperoleh perintah dari Raja Jing, yang berarti dia disukai oleh Kaisar Tai Wei dan mengemban tanggung jawab penting. Tiba-tiba, Chen Qingyuan merasa seolah-olah dirinya ditutupi oleh jaring besar, dan perasaan tercekik yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Ekspresinya membeku dan tubuhnya menegang. Pengalaman dan kekuatan seseorang tidak dapat dipisahkan dari tata letak Tai Wei. Perubahan zaman dan arah situasi tampaknya berada di bawah kendali Tai Wei.
Jembatan Ilahi, Tanah Tua, Menara Tiansu, Istana Kekaisaran Wilayah Selatan, 17 Bintang Kekaisaran, dan seterusnya. Sosok Kaisar Taiwei hadir di mana-mana. Meskipun dia telah meninggal, jejak kesadarannya masih ada di dunia, dan dia telah mendominasi situasi dunia. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan melihat sebuah papan catur besar. Setelah itu, entah kenapa aku berada di pojok papan catur. Melihat sekeliling, aku melihat bidak-bidak catur hitam putih yang berdempetan, tanpa ujung yang terlihat. Jelaslah, dia sendiri telah menjadi bidak catur di papan catur. Saat mendongak, aku melihat kabut tebal. Rasanya seperti ada tangan besar yang terjulur melalui lapisan awan, dan jari telunjuk yang dipenuhi jejak waktu menekan papan catur, mengguncang seluruh papan catur sedikit. Mungkin, pemilik telapak tangan itu adalah Kaisar Taiwei, yang hanya memiliki sedikit kesadaran tersisa. Adapun Chen Qingyuan, ia mungkin masih bidak catur, tak bisa lepas dari papan catur. Di masa depan, ketika ia bisa lepas dari belenggu dunia, ia mungkin akan menjadi pemain catur. Meskipun itu hanya bidak catur, ia jelas merupakan bidak penting yang dapat memengaruhi arah keseluruhan permainan. Apa tujuan dari metode yang ditinggalkannya? Chen Qingyuan terbebas dari lamunan, pakaian yang dikenakannya basah oleh keringat dingin, dan dia menundukkan alisnya sambil berpikir keras. Sepertinya aku harus pergi ke jembatan ilahi. Hanya dengan berhadapan langsung dengan tulang-tulang kering Kaisar Taiwei, aku bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Apakah kemunculan 17 bintang kekaisaran benar-benar hanya untuk menemukan orang yang ditakdirkan? Jika memang begitu, mengapa repot-repot membuat keributan besar, mengumpulkan semua orang di bintang kaisar di satu tempat, dan bahkan membiarkan menara Tiansu masuk? Ada yang salah. Ada yang salah. Alis Chen Qingyuan perlahan berkerut. Ia merasa seperti telah menyentuh sesuatu, tetapi ia tak dapat menggenggamnya erat-erat. Sedikit kebingungan muncul di kedalaman matanya. Karena kita sudah saling kenal lama, bisakah kita mengobrol sebentar? Sulit bagi satu orang untuk mengetahui semua ini, jadi Chen Qingyuan memutuskan untuk melakukannya demi Menara Tiansu. Masuk dan bicara. Menara Tiansu membuka pintunya yang besar, dan hukum-hukum beriak sedikit, mengekspresikan makna ini. Karena ini bukan pertama kalinya dia memasuki Menara Tiansu, Chen Qingyuan tidak perlu takut dan melangkah masuk. Orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, saling berpandangan, dengan bingung. Beberapa klan kuno abadi yang ingin berteman dengan Chen Qingyuan tercengang. Apa hubungan Yang Mulia Chen dengan Menara Tiansu? Mengapa beliau tidak dirugikan oleh hukum Menara Tiansu? Semua orang ingin memahami ini, tetapi sayangnya belum ada yang bisa menjawabnya. Bagian dalam Menara Tiansu adalah ruang misterius yang diselimuti kabut, membentang sejauh mata memandang. Chen Qingyuan melirik beberapa kali dan memastikan situasinya saat ini. Ia tidak berada di lantai tahun Menara Tiansu, melainkan di suatu tempat khusus, yang seharusnya menjadi lokasi kecerdasan spiritual Menara Tiansu. Memanggil, kehampaan di sampingnya terpelintir dan berubah bentuk. Seorang anak laki-laki kecil, berusia sekitar 5 atau 6 tahun, tiba-tiba muncul. Bagian-bagian utamanya ditutupi oleh awan kabut, dan penampilannya yang merah jambu dan gemuk sangat imut. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini Lingzi dari Menara Tiansu, yang tampak seperti bayi. Ketika Chen Qingyuan memasuki Menara Tiansu, ia ditemani oleh kebijaksanaan lonceng perunggu kuno. Kecerdasan spiritual lonceng kuno senjata kaisar disebut Xiao Jing, sedangkan kecerdasan spiritual Menara Tiansu disebut Xiao Shuzi. 17 bintang kekaisaran memasuki alam surgawi, tahukah kau? Chen Qingyuan langsung ke pokok permasalahan dan mengajukan pertanyaan. Tidak tahu. Xiao Shuzi melompat ke udara, melihat ke bawah dari atas, berpikir sejenak, dan menjawab dengan serius. Lalu kenapa kamu ada di sini? Chen Qingyuan bertanya lagi. Zona terlarang telah dipicu, sebuah reaksi naluriah. Jawab Xiao Shuzi. Tidak ada yang lain. Tanya Chen Qingyuan. Tidak lagi, kata Xiao Shuzi. Awalnya, Chen Qingyuan ingin mendapatkan beberapa petunjuk berguna dari Menara Tiansu, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Dia tidak tahu apa-apa tentang apapun dan saya kira Tiansu Lou bahkan lebih bingung daripada Chen Qingyuan. Kakak, orang yang baru saja masuk itu lagi ngapain? Anda selalu dapat menjawab pertanyaan ini. Bertarung di lantai pertama, Xiao Shuzi melambaikan tangan kecilnya, dan sebuah proyeksi muncul di ruang ilusi dan misterius itu. Itu adalah adegan pendekar pedang Li Mu yang sedang berdiskusi tentang Taoisme dan bertarung dengan seorang tokoh besar pada masa itu. Kau benar-benar seorang pedang abadi. Chen Qingyuan menatap sosok yang dikenalnya dan memastikan identitas pedang abadi, yang pastinya tidak palsu. Ada lagi, Xiao Shuzi mungkin tampak tidak berbahaya, tapi jangan tertipu. Dia sudah lama bersama Kaisar dan telah menyaksikan banyak tokoh heroik. Dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Tidak, biarkan aku pergi. Satu-satunya keuntungan datang ke sini adalah melihat pedang abadi dengan mata kepalaku sendiri. Setelah meninggalkan kota, Chen Qingyuan tidak ingin tinggal lama di kawasan Bintang Kaisar, jadi dia bergegas ke negara Kaisar sesegera mungkin dan langsung menuju jembatan ilahi.
Ngobrol dengan kesadaran yang tersisa dari Kaisar Taiwei dan cari tahu segalanya. Keluar, Xiao Suzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak. Mengapa? Chen Qingyuan merasakan firasat buruk dan tubuhnya menegang. Kamu harus tetap di sini. Aku tidak tahu kapan kamu bisa pergi. Tergantung situasinya. Sejak awal, niat Tianshu Tower adalah mempertahankan Chen Qingyuan. Menara Tianshu sebenarnya tidak tahu apa itu Yuan Qi, mereka hanya tahu bahwa itu adalah perintah yang tidak boleh dilanggar. Tidak perlu dijelaskan siapa yang dapat mengeluarkan perintah seperti itu. Tidak, mari kita bahas dengan baik. Nada bicara Chen Qingyuan sedikit terburu-buru. Jangan khawatir, aku tidak takut. Aku hanya akan membiarkanmu tinggal sedikit lebih lama untuk mengukir tanda asalmu. Menara Tianshu membawa kekuatan waktu dan dapat meninggalkan jejak masa lalu. Tujuan kali ini adalah untuk menyalin makna Tao asli Chen Qingyuan. Kegunaannya belum diketahui. Memanggil. Setelah mengatakan itu, Xiao Suzi menghilang. Di ruang yang luas dan misterius, hanya Chen Qingyuan yang tersisa. Tepat saat Chen Qingyuan hendak membuka mulut untuk memanggil, suatu kekuatan hukum yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Setetes darah esensi dipaksa keluar oleh hukum ini, melayang di udara, melepaskan aura yang unik bagi Chen Qingyuan. Berdengung, Menara Tianshu mulai mengerahkan kekuatan khususnya, mencoba mengukir bayangan periode puncak Chen Qingyuan.